Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Perkenalkan saya Adrianus Meliala, kriminolog, guru besar FISIP UI, sekaligus menjadi Ketua Pusat Forensik Terintegrasi UI, di mana merupakan entitas di bawah LPPSP FISIP UI, suatu ventura akademik dari FISIP UI yang memiliki satu tujuan untuk mendorong forensik ya di UI agar kemudian UI semakin bisa berkiprah, berkontribusi dalam rangka mendorong forensik dan ikut juga memajukan keadilan hukum. Untuk itu maka dalam kegiatan-kegiatan kami melakukan berbagai macam diskusi seperti ini yang bersifat populer, demikian juga berbagai pelatihan serta juga mengkoordinasikan kebutuhan ahli yang datang kepada UI untuk kemudian kami carikan ahli di antara para dosen-dosen UI yang tepat ya untuk kemudian bisa mendukung aparat peradilan untuk kemudian tadi bisa menemukan keadilan hukum itu sendiri. Nah, maka pada malam ini kita akan bicara soal suatu fenomena yang akhir-akhir ini sedang marak ya, teman-teman sekalian, yakni soal senjata dan penyalahgunaannya. Saya di sini membatasi diri tidak bicara soal senjata api, tapi bicara soal senjata saja, gitu ya. Yang dalam hal ini memang dalam rangka penyalahgunaannya ternyata juga melibatkan senjata mainan juga, gitu ya, atau senjata rakitan yang kemudian lalu seolah-olah diposisikan sebagai senjata api. Nah, maka pertanyaannya bisa dimulai dengan mengapa ya kok orang senang dengan menyalahgunakan senjata api? Ada apa ya dengan senjata api tersebut? Apakah lalu benar bahwa orang akan takut ataukah orang akan gentar dan kemudian lalu comply ya atau tunduk pada kemauan dari pihak yang membawa senjata tersebut atau yang lain. Demikian juga dalam rangka regulasinya. Jangan-jangan regulasinya memang lemah atau memang tidak berubah atau tidak susah untuk diimplementasikan sehingga kemudian banyak orang yang kemudian mencuri-curi ya, mencari celah sehingga kemudian bisa lenggang kangkung tanpa khawatir kemudian dapat dipidana misalnya. Nah, untuk itu maka menjadi penting bagi kita untuk mendengar berbagai pihak, dalam hal ini para praktisi begitu ya. Dalam hal ini pihak Perbakin, pihak Periksa, demikian juga pihak Baintelkam sebagai regulator, dan juga dalam rangka konteks forensiknya ini juga kemudian kami juga mengundang dari teman-teman Puslapfor agar kita sebagai masyarakat yang umum kemudian bisa tercerahkan juga ya perihal bagaimana misalnya memindai, mendeteksi, mengetahui mana senjata yang beneran, mana yang sebetulnya rakitan, mana yang soft gun misalnya, dengan melihat dari tampilannya, dari suaranya, dari pola ledakannya dan seterusnya. Nah, itulah maka kemudian kami juga mengundang dari teman-teman dari Lapor. Nah, sebelum kita mulai masuk pada paparan, maka ada bagusnya untuk supaya menyemarakkan suasana, kita lihat dulu beberapa video terkait dengan situasi berbagai kasus terkait dengan senjata api baru-baru ini. Silakan Mas Admin. Pengadilan Negeri Kota Depok menodongkan senjata api ke warga di Depok, Jawa Barat. Akibat dalam video ini saudara memperlihatkan seorang pria yang merupakan staf Panitera PN Depok keluar dari rumah sembari membawa pistol di wilayah Pondok Petir, Bojongsari. Tampak emosi, pria itu kemudian mengokang pistol dan menyerang seorang warga sambil menodongkan pistol ke arah korban. Atas kejadian ini pegawai PN Depok itu kini dalam pemeriksaan internal di PN Depok.
menegaskan proyektil peluru yang bersarang di tubuh pengacara yang tewas ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan merupakan peluru senapan angin kaliber 8 mm. Polisi juga telah memeriksa 11 saksi untuk mengungkap pelaku penembakan. Hasil uji laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap proyektil peluru yang bersarang di tubuh pengacara Rudi Esgani yang tewas ditembak OTK di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat malam pergantian tahun merupakan proyektil peluru senapan angin dengan kaliber 8 mm. Proyektil itu diketahui bersarang di tulang leher korban setelah mengenai bagian bawah matanya. Sejauh ini penyidik telah memeriksa 11 saksi, 6 diantaranya merupakan saksi yang berada tepat di dekat korban saat ditembak. Polda Sulawesi Selatan belum bisa memastikan apakah pelaku penembakan adalah orang terlatih atau bukan. Penyalahgunaan senjata api semakin meresahkan publik. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api. Pada 3 Januari, petugas pelabuhan Bakaheni ditodong senjata api oleh pengemudi mobil yang diduga pegawai kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Pegawai KSOP ini menodongkan senjata api karena ingin keluar area pelabuhan tanpa membayar parkir. Sehari sebelumnya, pada 2 Januari, seorang pemilik rental mobil tewas diduga ditembak oleh anggota TNI. Pemilik rental ditembak saat melacak mobil rental yang dilarikan penyewanya. Di 31 Desember 2024, seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan juga tewas akibat tembakan senjata api. Pengacara tersebut ditembak saat sedang makan malam bersama keluarganya. Sejumlah peristiwa penembakan yang terjadi di awal tahun 2025 menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oknum polisi dan TNI memunculkan desakan untuk evaluasi penggunaan senjata api. Baik, jadi setelah kita melihat beberapa cuplikan video tersebut, rasanya kita sepakat ya bahwa ini memang satu topik yang penting untuk dibicarakan dan mungkin juga masuk dalam konteks hal yang kajian yang tadi dikatakan dalam video tersebut. Sebelum kita masuk pada paparan, mari kita menyapa dekan kami nih, Dekan Visip UI, Prof. Semiharto Aji, untuk memberikan sapaan bagi kita semua. Silakan Prof. Di kita ini ada 160 orang dari berbagai kalangan. Ada kalangan pemerhati, ada kalangan dari polisi, ada kalangan akademisi, macam-macam lah gitu ya. Yang semuanya nampaknya serius nih dengan masalah senjata api ini. Prof, dipersilakan. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali Prof. Adrianus atas undangannya di malam ini, tapi terutama sekali terima kasih atas inisiatifnya menyelenggarakan acara ini ya. Pusat Kajian, Pusat Studi Forensik Terintegrasi di LPPSP Visip UI adalah salah satu pusat studi yang paling aktif. Jadi terima kasih sekali Prof. Adrianus untuk selalu mengembangkan inisiatif-inisiatif untuk konsisten ya di bidang ini ya. Dan saya senang sekali di malam ini tadi disampaikan mencapai, kalau di tempat saya 134 ini partisipannya ya, jadi 100 lebih peminat di sini. Dan saya juga berterima kasih, sampaikan salam kepada teman-teman para ahli yang sudah hadir malam ini. Kalau di tempat saya sih, tadi saya sudah lihat ada Komjen Purnawirawan Nanan Soekarno ya, ada di sini. Juga teman-teman para ahli senior lain yang sudah ada atau dijadwalkan hadir, Pak Bambang Susatyo, Pak Brigjen Wisnu Urip Laksono, Pak Yosef Sriono, Kombes, Pak AKBP Arif Sumirat, mudah-mudahan bisa bergabung semua di sini, dan tentu saja para peserta yang malam ini sudah siap berdiskusi ya. Nah teman-teman, saya Dekan Visip UI kebetulan, guru besar saya antropologi. Jadi berbeda dengan Prof. Adrianus ya. Saya antropolog, walaupun 5 tahun terakhir ini saya juga mengajar di PTIK. Tapi kalau saya dengar tadi senjata api, lalu Prof. Adrianus sampaikan senjata. Tadi saya sudah siapkan beberapa pointers untuk dibicarakan ya, tapi
prolognya Prof. Adri tadi memicu keantropologian saya. Kalau kita bicara senjata itu ya, lepas dari senjata api terlebih dahulu, itu kan memang penggunaannya dikaitkan biasanya ya dengan tradisi, dengan budaya, dengan kebiasaan di satu komunitas tertentu. Jadi teman-teman, kalau dalam konteks Indonesia saja, kita tahu ada kelompok-kelompok tertentu, komunitas-komunitas tertentu, barangkali yang terkait dengan kelompok etnik, kesukubangsaan, atau kelompok profesi tertentu yang memang selalu mempersenjatai dirinya atau selalu membawa senjata, apapun bentuknya. Prof. Adri, teman-teman, saya ingat tahun 87 ketika saya hijrah pertama kali ke Jakarta dari kampung halaman saya di Jawa Tengah sana untuk kuliah di UI. Salah satu rekan saya itu adalah seorang pemuda kuliah di MIPA, Prof. Adri. Dia dari Arosbaya, dari Madura. Rosbeje dari Madura. Dia bilang, Ji, saya orang Madura, tapi saya adalah orang Madura yang intelek, yang terpelajar. Saya masuk ke UI dan ayah saya sangat mendukung ya. Jadi jangan khawatir, jangan kau bayangin saya punya apa bayangan bawa celurit dan sebagainya. Enggak, saya enggak bawa celurit, saya enggak punya apa-apa. Saya cuma membawa diri saya. Tapi itu cerita dia ya. Kurang lebih 3 bulan kemudian keluarganya datang, ayahnya datang berkunjung dengan ibunya, lalu saya dikenalkan, oh ini benar-benar Madura, asli dari Arosbaya. Ya. Saya senang sekali berkenalan dengan teman-teman dari daerah lain yang saya selama ini nggak pernah punya teman seperti itu. Setelah ayahnya pulang, keluarganya pulang, kami satu kamar waktu itu. Dia bilang lagi ke saya, Ji, maaf ya, ayah tadi saya datang ke sini marah ke saya. Kamu lupakan sesuatu yang nggak boleh dipisah dari orang Madura. Apa, Wan? Namanya Ilham, Iwan ya. Celurit. Jadi jangan takut, jangan heran ya, Ci. Kalau di kamar kita, di depanku nanti ada celurit. Nggak apa-apa. Karena buat orang Madura, ini konteksnya tahun 87 ya. Laki-laki merantau nggak bawa celurit. Mohon maaf saya pakai istilah ini ya. Istilah yang saya dengar dari kawan saya itu. Itu kayak kita telanjang. Ya. Jadi kalau tanpa senjata laki-laki Madura ke Jakarta merantau itu seperti tidak lengkap ya. Jadi itu adalah bagian dari tradisi. Membawa senjata itu adalah bagian dari tradisi. Baru membawanya ya, belum menggunakannya ya. Nah, dalam konteks masyarakat modern kita, senjata tradisional bukan cuma sajam tadi ya, Prof ya. Itu akrab juga dengan kita sampai saat ini. Di pedesaan, nggak cuma di pedesaan, di kota juga. Ya. Dalam konteks tradisional, nggak cuma itu, di konteks modern juga ada terus itu ya. Bahkan kategori senjata tradisional itu menjadi bagian yang penting ya. Tapi pendeknya senjata tajam itu juga menjadi bagian dari keseharian sebagian masyarakat kita. Dan kalau kita bicara secara spesifik senjata api, nah kemudian ini Prof. Adri, teman-teman praktisi, teman-teman pemerhati dari sisi hukum, sisi kriminologi pasti akan bicara siapa sih yang berhak dan boleh memiliki dan menggunakan senjata api. Nah, kita belajar sedikit, saya buka-buka contekan, Prof. dan teman-teman. Di Indonesia aturan itu kompleks ya, mulai dari aturan darurat tahun 50-an sampai keputusan-keputusan Kapolri yang terkait dengan siapa saja yang boleh menggunakan atau boleh menyimpan senjata api. Kalau tidak keliru ada 17 langkah untuk kemudian seorang sipil tuh bisa punya senjata api. Itu pun dalam, kalau nggak keliru, surat keputusan Kapolri tahun 2015 ya. Ayat 8 atau ayat berapa, saya lupa ininya. Tapi kurang lebih teman-teman lebih tahu. 17 syarat langkah yang harus dimiliki. Itu pun kalau sudah terpenuhi semua, maksimal cuma boleh 2. Ya, itu pun menyimpan loh, menggunakannya beda lagi. Menyimpan membawa itu sudah impact-nya beda dengan orang yang nggak apa. Itu belum digunakan, baru disimpan. Kadang-kadang cuma ditunjukin gitu aja ya, itu sudah membawa efek yang lain. Nah, itu saya rasa bagian-bagian kajian-kajian yang menarik untuk kita. Tapi ada regulasi, orang bicara celah regulasi, orang bicara soal penggunaan, penyalahgunaan. Nah, ini diskusi kita malam ini saya yakin ini adalah diskusi yang penting dan dalam bahasa kita ini up to date dan timely ya. Di pengantar tadi teasernya ini timely, waktunya sekali ini untuk kita bicarakan ini secara serius. Dan sebagai 1 menit lagi saja, tidak sabar. Sebagai bagian dari kajian kami di ilmu sosial, ilmu politik, ini kajian hukum satu hal, tapi kajian dari sisi sosial
sosial dari sisi politiknya, barangkali itu salah satu yang bisa kami kontribusikan kepada teman-teman ya. Aspek sosiokultural, aspek sosiopolitik dari penggunaan senjata, wabil khusus senjata api, dan kita dengarkan nanti para narasumber. Tentu saja kami sangat mengharap diskusi aktif partisipasi dari teman-teman untuk sharing pengalaman, pendapat, dan bagaimana kita bisa memperbincangkan lebih jauh terkait dengan senjata, regulasi penyalahgunaannya, dan bagaimana kita tertib ya untuk penggunaan itu. Jadi harapannya dari bincang-bincang ini mungkin nanti berlebihan kalau langsung ada sesuatu yang sangat langsung applied ya, tapi ini mengawali kajian-kajian selanjutnya, kegiatan-kegiatan selanjutnya yang mudah-mudahan Prof ini menjadi tim yang solid dan produktif ya, klaster senjata ini, karena ke depan kami juga merancang untuk membuat semacam dalam tanda kutip atau mungkin beneran semacam museum barang bukti ya, kejahatan. Teman-teman di kriminologi siapkan itu, dan saya rasa sebagai fasilitator di fakultas kami sambut baik Prof Adri inisiatif tersebut. Kami juga punya gagasan membuat museum etnografi barang-barang material culture, termasuk di dalamnya senjata menjadi bagian penting di situ ya. Jadi nanti kita bisa langsung menjadi pusat reference untuk berbagai macam koleksi barang bukti, senjata dalam konteks tradisi, dalam konteks penggunaan sehari-hari. Karenanya saya sangat bahagia berada di tengah-tengah acara ini. Nggak berpanjang-panjang, silahkan dilanjutkan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat mengikuti acara ini. Selamat berdiskusi, selamat malam. Silakan Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, dan mumpung Pak Dekan belum mengikuti kegiatan yang lain, mari kita foto bersama dulu ya teman-teman sekalian. Mari kita kembali ke format galeri dan berkenan membuka video kita untuk kita foto bersama-sama sebelum kemudian kita mulai masuk pada paparan. Silakan Mas Admin diatur. Ya, sebelumnya untuk Bapak Ibu peserta webinar senjata regulasi dan celah penyalahgunaannya, jika berkenan untuk menyalakan kameranya agar kita dapat berfoto bersama moderator Prof Adri dan juga Pak Dekan Prof Aji beserta para narasumber yang hadir sekalian. Mungkin bisa kita tunggu sampai 1 menit ya, Prof. Langsung saja Mas, supaya jangan buang waktu. Baik, siap. Mungkin Mas Ade bisa memotret ya. 1, 2, 3. Page pertama. Oke, selanjutnya page yang kedua. 1, 2, 3. Oke, berikutnya page yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya page yang keempat, Mas Ade. 1, 2, 3. Selanjutnya page yang kelima. 1, 2, 3. Dan selanjutnya page yang terakhir, yang keenam. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Pak Dekan dan juga teman-teman telah bersedia untuk foto bersama. Kita sekarang langsung kepada materi acara kita pada malam ini, dan kita mengundang Pak Dr. Bambang Susatyo untuk bicara. Beliau, saya kira tidak ada orang Indonesia yang tidak kenal beliau ini. Beliau adalah mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat kita, dan juga dalam hal ini sekarang menjadi Ketua Perhimpunan Pemegang Senjata Api atau Periksa. Pak Bambang, silakan Pak. Ya, terima kasih Prof. Adrianus Mela, sahabat saya, selaku moderator pada sore hari ini. Yang saya hormati juga Profesor Sumiarto Aji Purwanto, selaku Dekan FISIF UI. Selamat malam. Apa yang disampaikan luar biasa, dan memang itulah bagian daripada tradisi bangsa kita, ada kepemilikan senjata dari berbagai macam
daerah dari mulai parang, celurit, tombak, panah, dan seterusnya. Dan daerah saya keris. Keris Lengkok 9. Dan yang saya hormati sahabat saya, Komjen Purnawirawan Polisi Nanan Soekarno, Pak Kabid, Baintelkam Polri, Pak Yosef Srijono, kemudian yang saya hormati juga Saudara Arif Semirat, ahli balistik forensik Pulaspor Polri, para ketua dan anggota penyelenggara webinar, para peserta dan sahabat-sahabat saya, pengurus dan anggota periksa atau perkumpulan pemilik izin khusus senjata api bela diri yang hadir pada hari ini. Dalam webinar ini ada lebih dari 40-an Pak Dekan. Ya. Jadi cukup diminati oleh para anggota periksa karena ingin mendengar juga pendapat dari kalangan akademisi maupun pengamat maupun para ahli kriminolog seperti Pak Adrian, Profesor Ismail ini. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Kemudian juga namo buddhaya, salam kebajikan. Saya selaku ketua perhimpunan pemegang senjata api bela diri, pemilik izin khusus senjata bela diri, diminta untuk menjadi narasumber dengan judul yang sangat menggoda dari Pak Profesor Adrianus ini, senjata, regulasi, dan penggunaannya. Menurut saya relevan jika dikaitkan dengan kondisi ini. Antara hak kita sebagai warga negara untuk membela diri, mempertahankan harkat, martabat, nyawa, dan kehormatan keluarga, tapi di sisi lain juga kita dihadapkan oleh berbagai peraturan yang sangat ketat tentang penggunaannya. Ya. Memiliki, kita bisa ikuti aturan, tapi menggunakannya itu kadang-kadang kita kerap alfa dalam menggunakan senjata api bela diri. Padahal menunjukkan saja itu sudah kena pasal. Apalagi kalau kita mengokang dan menodongkan, itu kena pasal pidana. Tapi pertanyaan kemudian adalah bagaimana ketika nyawa, kehormatan, harta benda kita ya terancam, apakah kita bisa menggunakan senjata yang memang diizinkan untuk itu dengan proses yang tidak mudah. Ini juga pertanyaan yang selalu ada dalam benak pemilik senjata api bela diri berizin, ya, pemilik izin khusus senjata bela diri, ya. Karena antara membela diri kadang-kadang justru terjerat menjadi dari korban menjadi tersangka. Seperti beberapa kasus anggota kita pemilik izin bela diri terpaksa mengeluarkan senjata karena dirampok di tengah jalan, di tengah hutan di Lampung sana, tapi kemudian akhirnya kena pasal pidana. Padahal itu belum gunakan, dia hanya memberikan tahu bahwa saya punya senjata. Ya. Jadi baru oral, ya. Tapi sudah kena. Nah pertanyaan yang bersangkutan memegang parang, mengancam kita, tapi kita tertolak, kita tembak. Nah dalam beberapa kasus dianggap itu tidak seimbang antara parang dan kita punya senjata api. Tapi kalau kita tidak lepas tembakan, kita yang jadi korban. Nah ini beberapa pertanyaan yang selalu menuntut kita melakukan kajian dan regulasi yang jelas dan terang. Sehingga tidak semata-mata hanya pandangan atau persepsi penyidik dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan, saya selaku Ketua Perhimpunan Senjata Api Bela Diri memberikan apresiasi sekali lagi untuk itu kepada ini, karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh kami semua. Karena dalam hal pemilikan senjata api ini adalah diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa ini juga kita salah satu bagian daripada hak kita dalam untuk membela diri, membela nyawa kita, harkat dan martabat kita. Tapi juga senjata yang kita miliki menjadi senjata
bermata dua, bisa mengancam juga nyawa orang lain. Senjata dalam berbagai bentuknya telah menjadi bagian, sebagaimana sampaikan Pak Dekan tadi, dari sejarah manusia sejak zaman prasejarah. Dan penggunaannya dapat dilihat dalam konteks berburu, pelindungan diri, hingga peperangan. Dalam dunia modern, isu senjata menjadi semakin kompleks, melibatkan aspek psikologis, sosiologis, dan yuridis. Saya akan membahas judul webinar ini, yaitu dari aspek regulasi senjata dan penggunaannya dalam kerangka multidimensional, termasuk dari sisi hak asasi manusia yang relevan. Secara filosofis, kepemilikan dan penggunaan senjata tidak lepas dari konsep kebebasan, keamanan, dan tanggung jawab. Beberapa pandangan mendukung kepemilikan senjata sebagai bagian dari kebebasan individu dan hak untuk mempertahankan diri. Namun, terdapat juga pandangan lain yang menekankan potensi bahaya senjata terhadap kehidupan dan keamanan bersama, sehingga mendukung pembatasan kepemilikan senjata secara ketat. Dalam filsafat politik, pemikiran John Locke misalnya menegaskan hak individu atas hidup, kebebasan, dan properti, termasuk hak untuk melindungi diri. Namun di sisi lain, filsuf seperti Immanuel Kant berargumen bahwa kebebasan individu harus dibatasi ketika kebebasan tersebut mengancam hak orang lain, yang dalam hal ini mencakup penyalahgunaan senjata. Dari sudut pandangan sosiologis, senjata memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan hubungan antar individu. Di dalam masyarakat yang rawan akan konflik, senjata sering dianggap sebagai alat pelindungan diri yang tidak bisa kita abaikan. Namun keberadaan senjata juga dapat meningkatkan eskalasi konflik dan menimbulkan ketidakamanan kolektif. Fenomena sosial seperti kejahatan bersenjata, kekerasan domestik, dan terorisme menunjukkan perlunya regulasi yang efektif. Dan studi menunjukkan bahwa keberadaan senjata di rumah, meskipun dimaksudkan untuk perlindungan, seringkali menimbulkan risiko terhadap kecelakaan atau kekerasan dalam keluarga. Oleh karena itu, regulasi kepemilikan senjata dan penggunaan senjata harus mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas. Dari sisi yuridis, pengaturan kepemilikan penggunaan senjata diatur secara ketat di berbagai negara. Dalam Arms Trade Treaty atau ATT misalnya, telah mengatur perdagangan senjata antar negara untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Regulasi ini menekankan pentingnya kontrol negara dalam mengelola produksi, distribusi, dan kepemilikan senjata. Dari sisi hak asasi manusia memberikan landasan normatif untuk menilai kepemilikan dan penggunaan senjata. Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hak ini sering digunakan untuk mendukung argumen perlindungan diri sebagai dasar kepemilikan senjata. Namun demikian, hak ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain. Penyalahgunaan senjata dapat merampas hak hidup orang lain, sehingga regulasi ketat menjadi penting, seperti yang saat ini kita lakukan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak individu tidak melanggar hak kolektif masyarakat. Jadi saya ulangi lagi bahwa hak individu tidak boleh melanggar hak kolektif masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang senjata api di Indonesia mengatur kepemilikan senjata api secara ketat. Hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu seperti keamanan negara atau olahraga menembak. Lalu kemudian apa dasar hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api di negara kita? Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Namun hak ini tidak serta-merta memberikan izin kepada individu untuk memiliki senjata api secara pribadi, karena pengaturan lebih lanjut diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait. Nah, selanjutnya kalau kita merujuk pada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana atau KUHP pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa kepemilikan senjata api tanpa izin yang sah merupakan tindakan ilegal dan dapat dikenakan hukuman pidana berat. Pasal-pasal terkait dalam KUHP mengatur sanksi bagi pelaku kepemilikan, penggunaan, atau penyalahgunaan senjata api secara tidak sah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 yang merupakan landasan hukum utama terkait penguasaan senjata api di Indonesia. Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tersebut mengatur ancaman pidana bagi mereka yang tanpa izin memiliki, membawa, atau menggunakan senjata api, amunisi, atau bahan peledak. Berikutnya ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 60 tentang penggunaan senjata api, di mana di sini mengatur ketentuan teknis tentang kepemilikan senjata api oleh warga sipil, termasuk mekanisme perizinannya. Hanya warga negara tertentu yang memenuhi syarat secara ketat yang dapat diberikan izin kepemilikan senjata api seperti pejabat negara, pengusaha, atau orang yang membutuhkan perlindungan khusus. Lalu kemudian ada terakhir ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkapolri Nomor 18 2015 sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Dekan tentang tata cara kepemilikan senjata api non-organik TNI Polri oleh warga sipil yang mengatur tata cara, persyaratan, dan batasan bagi warga sipil yang ingin memiliki senjata api termasuk untuk keperluan olahraga, keperluan koleksi, atau perlindungan diri. Kemudian tentang syarat dan proses perizinan tidak mudah dan sangat ketat. Calon pemilik senjata api harus memenuhi persyaratan khusus seperti usia minimum, kesehatan fisik dan mental yang terus-menerus diuji setiap perpanjangannya, serta memiliki latar belakang yang bersih dari tindak pidana. Jadi kalau orang pernah tercatat sebagai pernah melakukan tindak pidana, maka sulit atau tidak akan mendapatkan izin pemilikan izin khusus senjata api bela diri ini. Izin ini diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang bersifat sangat terbatas serta diawasi dengan ketat. Nah, ini juga terlihat daripada jumlah kepemilikan senjata api. Ternyata di Indonesia ini, dalam data kepemilikan senjata api, kami mencatat bahwa Indonesia memiliki tingkat kepemilikan senjata api terendah di Asia Tenggara. Menurut data, hanya 0,3 dari 100 penduduk yang memiliki senjata api senjata api dimiliki oleh warga sipil. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil di Indonesia sangat terbatas. Jadi 0,3 berbanding 100 penduduk. Nah, dari data yang diperoleh kami, penyalahgunaan senjata api tercatat sepanjang tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia menangani 66 kasus kejahatan yang berkaitan dengan senjata api. Tapi dalam catatan kami ini jarang kami temui atau sedikit sekali kami temui penyalahgunaan dilakukan oleh pemilik izin khusus senjata api bela diri. Rata-rata tidak berizin, bahkan senjata rakitan yang kerap kami temui maupun senjata model-model gas yang sering kami temui. Kemudian Polda Jawa Barat menjadi satuan kerja dengan jumlah laporan tertinggi terkait kasus tersebut. Selain itu juga Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras melaporkan pada tahun 2024 terdapat 47 korban, ada 47 orang tewas akibat tindakan aparat. Jadi harus bedakan pemilikan senjata api bela diri oleh sipil dan pemilikan senjata api oleh aparat. Di mana 29 diantaranya disebabkan oleh penggunaan senjata api. Lalu kemudian justru korban terbanyak adalah penyalahgunaan senjata api oleh aparat, di mana 29 diantaranya disebabkan penyalahgunaan senjata api oleh aparat. Kemudian peredaran senjata api ilegal di Indonesia seringkali dikaitkan dengan isu terorisme dan gerakan separatis. Senjata api ilegal ini umumnya diselundupkan melalui jalur-jalur tidak resmi dan digunakan oleh kelompok-kelompok kriminal untuk melakukan tindak kejahatan. Dan ini banyak kita temui di daerah konflik Papua, Aceh, dan kalau rakitan itu di Lampung. Bapak sekalian, Pak Dekan, lalu bagaimana penegakan hukumnya? Kami melihat bahwa para aktif telah melakukan penindakan
terhadap kejahatan yang melibatkan senjata api. Sepanjang tahun 2023, Polri menindak 3.655 kasus kekerasan dan kejahatan terkait senjata tajam maupun senjata api. Namun masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait pemilikan senjata api, terutama oleh aparat keamanan itu sendiri. Jadi ada juga banyak temuan penyalahgunaan dilakukan oleh para aparat, termasuk yang sering kita dengar polisi tembak polisi maupun tentara tembak tentara, tentara tembak polisi, polisi tembak tentara, dan seterusnya begitu. Nah, meskipun tingkat kepemilikan senjata api di Indonesia relatif rendah, kasus penyalahgunaan dan peredaran senjata api ilegal justru tetap menjadi perhatian yang serius, sehingga diperlukan pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan memastikan keamanan di masyarakat. Terakhir, kesimpulan kami sekaligus juga rekomendasi dari kami adalah bahwa periksa atau perkumpulan pemilik perkumpulan pemilik izin khusus senjata api bela diri atau periksa memandang pentingnya pendekatan multidimensial dalam memahami isu senjata termasuk regulasi dan penggunaannya. Secara filosofi, sosiologis, dan yuridis, kepemilikan senjata api memerlukan keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan kolektif. Regulasi yang efektif harus dirancang untuk melindungi hak asasi manusia sambil mencegah penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat. Untuk itu kami merekomendasikan yang pertama adalah penguatan regulasi nasional dan internasional yang semakin ketat terkait senjata api dan penggunaannya. Menurut kami regulasi yang ada hari ini termasuk juga undang-undang darurat sudah ketinggalan zaman dan harus diperbaharui. Kemudian yang kedua, peningkatan edukasi terhadap publik tentang bahaya dan tanggung jawab penggunaan senjata api dan penggunaannya. Harus terus-menerus adanya peningkatan edukasi. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan mekanisme pengawasan yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Termasuk juga data-data yang lebih lengkap di setiap Polda, setiap Polres, setiap Polsek tentang lokasi-lokasi rumah-rumah penduduk atau warga negara yang menyimpan atau memiliki senjata api berizin, itu juga harus lebih diperjelas. Jadi polisi harus mempunyai pemetaan yang jelas tentang siapa memegang senjata api merek apa, berapa pucuk di setiap rumah yang berdasarkan perizinan yang dikeluarkan. Sampai hari ini pendataan itu masih belum terlalu sempurna, sehingga tugas kita adalah bagaimana penyempurnaan kepemilikan senjata api bagi masyarakat yang sudah memiliki senjata api, lalu harus diawasi, terutama dalam perpanjangan izinnya, karena setiap perpanjangan itu pasti ada penyegaran tentang tes-tes psikologi dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator, Pak Dekan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kebetulan agak kurang enak badan ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa jadi masukan yang baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang. Ada dua hal yang saya catat. Pertama tadi soal pendataan dan yang kedua soal regulasi yang sudah ketinggalan zaman. Nanti berkenan dari Intelkam itu meresponsnya dan tentu saja mengusulkan bagaimana agar